kenapa ya, ada apa sama gue? Terus kayak self blaming gitu, nyalain, salah gue apaan sih? Kenapa sih dia mutusin gue? Gue udah ngelakuin A, B, C, D, E seterusnya, tapi kok dia malah mutusin gue, kenapa ya gitu. Hai lovers. Balik lagi hari ini dengan saya, The Love Psychologist. Lovers masih inget dong nama saya siapa? Dian Wisnu, The Love Psychologist. Jangan bosen ya lovers ya. Hari ini aku ditemenin sama Upal. Ini udah berapa kali kita berteman, bertandem? Gak tahu ya ini nggak video tahu rilis udah. kapan. 4, 5, Nggak tahu juga. Tapi kita udah tandem ya 3 kali lah mainnya Mbak ya. Ya, kayaknya 3. Oke lah. Kita mau bahas apa nih Mbak ini? Hari ini kita bahas yang namanya sesuatu yang bikin lovers mungkin ngerasa dibuang, ngerasa down, sedih, bete, atau malah bersyukur jangan-jangan akhirnya gue Ada diputusin sih, ada. juga. Atau mutusin juga. Nah, Ada gitu. sih. Atau malah lega Yes, gitu ada, kan. ada. Ada juga sih. It happens. Benar. Tapi gini, emang bener sih lovers. Jadi kalau kita tuh mencintai seseorang, kita harus siap dengan 2 hal. 1, dia mau lanjut sama kita. Yang kedua, dia udah enak sama kita, bosen, atau kita melakukan kesalahan menurut dia, sehingga dia udah gak mau lagi sama kita. Jadi emang jadi PR banget gimana caranya supaya nggak diputusin. Yes. Tapi kita nggak mau bahas gimana caranya supaya nggak diputusin. Kita justru mau ngebahas gimana kalau diputusin atau mutusin. Yes. Jadi kita bahas putusnya dari first hand experience, bukan setelahnya. Atau misalnya kita mau bahas caranya sebelum diputusin, tapi kita mau bahas putus itself. Yes. Secara mutusin atau diputusin. Tuh. Oke. Kita mulai dari awal deh Mbak. Kalau misalnya nih saya diputusin, itu harus ngapain sih first stepnya? Kalau pertama namanya diputusin ya, yang pertama yang wajar sih biasanya sedih dulu lah ya. Kecuali lo emang mau diputusin, biasanya lo malah gembira ria gitu ya, Pal. Kita gantung kondisi juga sih jadinya. Nah, jadi sebenarnya kalau diputusin, kalau secara normal itu biasanya orang bersedih dulu, berduka, terus dia mikir, kenapa ya, ada apa sama gue? Terus kayak self blaming gitu, nyalain, salah gue apaan sih? Kenapa sih dia mutusin gue? Gue tiap hari berusaha nyenengin dia deh. Gue udah ngelakuin A, B, C, D, E seterusnya. Tapi kok dia malah mutusin gue, kenapa ya gitu. Jadi ya itu kalau yang diputusin. Kalau yang mutusin? Kalau yang mutusin biasanya lebih siap. Karena dia udah plan untuk mutusin. Artinya dia udah tahu suatu hari dia akan mutusin orang ini. Dan dia udah punya rencana. Sementara yang diputusin nggak tahu apa-apa kan? Iya. Nggak ada sign-sign tertentu juga, tiba-tiba terus putus aja. Tiba-tiba dia Nggak. pengen ngomong serius, kok bingung gitu Gue ya. mau ngomong nih serius, kayak serius banget ya, ada apa ya gitu. Oke. Sebenarnya berarti ada 2 sisi dong ya Mbak ya, diputusin dan memutuskan Ya, hubungan tersebut. Tapi yang jelas keduanya mungkin punya efek yang ya mirip-mirip, tapi juga ada perbedaannya gitu ya. betul. Lebih kepada kalau diputusin sedih, kalau mutusin tuh kadang-kadang griefnya ya lebih kepada akhirnya lega. Mungkin ya, saya nggak pernah mutusin sih. Pernahnya? Ya sudah, jangan dibahas Oh, ya. oke. Cuman gini, kalau di sosial media itu banyak yang kayak, aduh gue pengen hapusin foto mantan nih. Banyak banget kalau misalnya first step setelah putus adalah hapusin foto mantan. Is that necessary untuk kalau misalnya putus hapusin foto mantan gitu? Karena gini, kalau diputusin terus kita ngeliatin foto mantan, makin sedih nggak sih lovers? Ya. Gimana, Pal? Gue Ya. sih pengalaman, ya Ya. aku sih pengalamannya mutusin ya. Pernah diputusin nggak ya? Pernah juga sih. Karena ya jadi gue yang curhat Ya, Pal. kan? Nah, tapi intinya gini, kalau udah diputusin atau mutusin, kalau kita ngeliat foto berarti kan kita mengingat kenangannya. Ya, pengalaman-pengalaman, kenangan indah atau kenangan pahit apapun. Jadi bikin perasaan itu tetap ada. Nah, sementara kalau kita udah diputusin, itu kan kita butuh waktu untuk kemudian berpikir ada apa dengan diri gue sampai dia mutusin gue. Terus kemudian apa yang mesti gue lakukan supaya nanti kalau gue misalnya punya pacar lagi atau balikan lagi sama dia, gue tahu apa yang mesti gue lakukan. Oh sih. Ya. Tapi sebenarnya
yang lebih menyakitkan itu memorinya atau orangnya Mbak biasanya nih? Ya, dua-duanya lah, Pal. Memorinya atau orangnya. Memori tentang orang itu ya berarti kan ngeliatin foto inget memorinya. Tapi kalau orang bilangnya apa kan? You miss the moment, not the person. You miss the moment that you have someone, but you don't miss the person. Actually. Jadi kayak misalnya gue kangen deh lo yang dulu gitu ya. Atau gue kangen lo yang perhatian, sekarang lo udah gak perhatian sama gue karena kita emang udah putus. Jadi ya pertama ya, lo sedih gak apa-apa, terus lo berpikir apa yang mesti gue lakuin untuk masa depan gue sendiri. Terus abis itu belajar lah untuk bisa memahami gue butuhnya apa sebenarnya. Oke, lo miss the moment, oke. Tapi kan in that moment you were with that person. Jadi ya lo miss the moment and actually you miss the person also. Jadi sebenarnya sama aja sih, Pak. Aja ya. Iya. We miss the entire memories of Iya, dan memori itu nggak harus di-delete, tapi at least ditaruh di satu tempat di pikiran lo yang nggak bikin lo tertrigger atau memicu perasaan sedih lo. Sedih boleh, tapi jangan lama-lama lovers. Kata kuncinya adalah jangan sampai tertrigger. Ya. Nah, Tapi nangis kadang-kadang juga boleh, nggak apa-apa. oh ya, itu Tapi lo jangan melakukan kesini. emosi lah ya, jadi Iya. nggak kependem lah emosinya Iya. setidaknya. Tapi tetap harus ngelakuin sesuatu yang bikin moodnya tuh naik lagi. Yep. Nah, Ya. selain ngapusin foto, ngeblok mantan adalah sesuatu zaman sekarang Mbak di Oh, sosial iya? media. Sebenarnya mungkin di zaman Mbak dulu kayak ngeblok mantan. Jangan ngomong dulu-dulu gitu kayaknya di rambut gue. Jadi kalau ngeblok mantan sih, well actually I did ya. Apalagi kalau misalnya kita masih merasa sakit hati dan kecewa dengan keputusan untuk putus gitu dan kita nggak siap, biasanya kita akan marah, sedih dan sebagainya gitu. Tapi abis itu kan kita mesti move on ya. Emang kayaknya move on gampang banget ngomong move on, tapi Gampang sebenarnya susah itu ya. Yes. Tapi harus dijalanin karena kan nggak mungkin lo nangis sesenggukan di kamar, ketemu temen, terus I don't know mungkin lo Nangis pelampiasan, melakukan sesuatu yang nggak bikin diri lo Ya, berkembang ya. juga gitu. Jadi ya Sebenarnya berarti blok mantan itu ya oke-oke aja. oke aja. Tapi jangan bersedih berlanjut. Ya, Yang penting bersedihnya itu jangan berlanjut ya. sampai terus-terusan. Karena Ya. nggak sehat juga buat diri lover sendiri kalau untuk bersedih berlanjut. Di blok, terus kalau kita udah ready untuk starting the relationship, ya kita nggak usah ngeblok lagi gitu. Tapi yang penting juga bisa menjaga hubungan baik dengan mantan-mantan tuh baik. Mantan-mantan ya. Iya. Iya, pokoknya gini lovers, diputusin atau mutusin intinya kita mesti move on. Move onnya kok kayaknya Mbak Dian ngomongnya gampang banget, sebenarnya bukan gak salah gampang, tapi artinya kalau dia udah nggak suka sama lo, ya lo suka aja sama diri lo sendiri. Lo tunjukin bahwa gue juga bisa kok tetap happy, tetap senang, tetap berguna buat diri gue sendiri. Jangan terus jadi nyakitin diri sendiri, do something yang negatif itu jangan banget lovers, karena lo itu berhak untuk lebih menyayangi diri lo sendiri. Karena siapa lagi yang bisa nyayangin diri lo sendiri lovers kalau bukan diri lo sendiri. Ingat itu ya, catat. Dimulai dari diri menyayangi diri sendiri. Iya, iya. That's the most important. Walaupun Betul. mau delete foto kayak mau ngeblok kayak terserah. Yang penting intinya adalah Iya. menyayangi diri sendiri terlebih dahulu. Iya. Nanti kita juga bahas being single is also happy. Waduh, siapa di sini yang mau ngomong itu? Didi? Siapa di antara kita? Mungkin di antara lovers mungkin. Kalau lovers sudah pernah nonton yang namanya Diana. Diana adalah orang yang single tapi sangat happy kita lihatannya. Jadi nanti kita tungguin aja episode Diana bersama single happy ya, Mbak ya. Yes. Setuju kan Diana kan? Setuju. Mantap. Ya. Nah, saya punya temen nih Mbak. Dia habis putus langsung install dating apps. Kayak Oh, tergantung tujuannya mau ngapain sih Yeah. dating application itu. Kalau lo mau cari temen, aku kayaknya banyak deh teman-teman kamu sebenarnya. Jadi gini, kalau teman-teman yang dating application itu kan kamu nggak pernah kenal. Kamu nggak tahu dia keluarga mana, dari mana, sekolah di mana, bentukannya kayak apa, kan bisa aja fotonya juga fake. Everything is fake. It could be like that. Yes. Jadi itu bahaya banget buat lovers, apalagi yang kayak kalian-kalian ini gitu. Gampang ketipu biasanya di dating application. Jadi tapi ada juga orang yang di dating application terus jadian sampai married, sampai punya anak, sampai punya cucu juga ada. Ada. Jangan cuma buat pelampiasan misalnya gue pengen dapat kasih sayang. Tapi siapa yang mau ngasih lo kasih sayang? Mendingan sayangin diri sendiri aja.
Oke, sums up lagi berarti kalau installnya santai aja, install aja nggak apa-apa. Yang penting bukan buat pelampiasan ya. Betul. Karena yang terpenting kembali lagi semuanya ketika lu habis putus itu harusnya lebih ke mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Ya. Self reflection. Kita harus dulu. ngulang-ngulang itu sih Mbak ya karena Yes. self reflection and loving Self- yourself Yeah. is the Correct. most important thing ketika lo baru selesai. Daripada lo finding another person to love yourself, you better love yourself by your own lovers. Ya. Itu quote kayaknya ntar dipasang sama editor ya di bawah sini ya. Ingat itu ya lovers, penting banget. Yes. Udah cukup deh kayaknya. Ya, cukup. Tapi aku mau kasih sesuatu dulu nih buat lovers. Ada ya? Iya. Woi, ini konten kemana sih? Cue card gue gak ada itunya, woi. Kalau mau balikan sama mantan, Oh iya sih. coba deh Pal. Kira-kira kalau mau balikan sama mantan. Sejujurnya saya mau Mbak. Ini jadi jujur aja sih. Oke. Maksudnya itu wajar gimana sih. Mbak? Ya ya. Balikan sama mantan, berarti kamu punya hope. Ya. Ya, dan cukup besar. Ya boleh-boleh aja. Tapi kamu udah tahu dong, dia kasih sinyalnya gimana, oke nggak? Komunikasinya oke nggak? Terus kamu juga harus bisa menerima bahwa berarti kalau balik lagi jangan sampai kesalahannya sama, sehingga kamu putus lagi sama dia. Jadi percuma balik lagi sama mantan kalau you do the same thing that hurts her or him. Gitu lovers. Gitu Pal. Hai. Jadi kalau saya pengen balikan sama mantan, yang penting merubah hal-hal yang dia dulu nggak suka. Bukan merubah sih, Atau tapi lebih compromise. kurang compromise. Iya, compromise. Diomongin gitu lovers. Ya. Jadi yang terpenting adalah communication. Kembali lagi ke sana ya. Yeah, Oke, that's kita right. mungkin sudahi saja ya. Karena udah masuk ke ranah sosial. Ranah Oke. sosial. Ranah personal maksud saya. Aduh salah sebut, aduh malu Ini goblok Ranah pisan. personal ya lovers ya. Lovers kalau misalnya mau cerita, mau curhat bisa komen Boleh, dulu boleh. di situ. Silakan Upal, emailnya Oke, gimana? jadi kalau misalnya kalian pengen curhat, bisa langsung ke Instagramnya. @dianwijanarko. Ntar ditulis juga. Kalau mau email karena curhatannya panjang, jangan di DM ya. Males juga baca panjang-panjang DM ya, kayak baca novel ya. Dengan baca novel di laptop gitu, bisa ke contact.thelovesci@gmail.com. Yes. Bisa, atau kalau misalnya nggak pengen tulis di komen aja nggak apa-apa, tulis aja di komen, paling dibaca orang juga gitu loh. Terserah aja, nggak apa-apa kan Mbak? Ya, nggak apa-apa. Nanti kita coba Kita jawab juga di situ. Ya. coba nanti ada kita bikin session di mana kita bacain komen, Ya. bacain email, tapi ya Namanya nanti keamanan udah terjamin. gitu, tenang aja. Namanya Lovers. kita sensor. Ada quote nih Mbak ditulis sama konten kreator kita. Ya, gimana Saya tuh? yang atas, Mbak yang bawah. Oke, siap. Tapi yang bawah ini nggak ada namanya siapa Kenapa ya? gue nggak boleh di atas? Jangan gitu dong. Soalnya ini dari Jim Rohnone. Jim Rohnone apa Jim Rohnon? Rohan. Everyone must choose one of two pains. The pain of discipline or the pain of regret. Nggak usah diomongin, udah pada tahu pasti apa yang mau dipilih. Regret atau discipline. Ada satu lagi. Never lose yourself while trying to hold on to someone who doesn't care losing about you. Wow, kok yang itu mengerikan ya Mbak ya? Makanya gue suruh lo yang di bawah tadi, baca yang di bawah, bukan yang di atas. Yang penting berarti mencintai diri sendiri. Jadi gua saham-saham aja nih buat kalian. Yang penting kalau misalnya lu baru putus, ini untuk pesan untuk gua juga. Dia ngomong sendiri buat dia sendiri lovers, tapi ini buat lovers juga semuanya. Ya ya. jelas karena ini applies to everyone. Dimana kalau misalnya lu baru putus, try finding yourself first. Dimana lu nyamannya, gimana lu nyamannya, ngapain lu nyaman untuk diri lu sendiri. Coba lu lakuin, baru lu coba kembali atau mencari pasangan mencari pasangan lain yang potensial buat lo untuk lo seriusin di komitmen. Atau justru kalau lagi putus cinta itu saatnya lo belajar untuk bisa memahami diri lo sendiri apa yang lo butuhkan dan waktunya buat mengembangkan diri lo sendiri. Bukan ngembangin badan karena bete terus jadi makan terus, no. Tapi mengembangkan apa yang lo suka selama ini nggak pernah lo lakuin. Coba jadi lo dilakuin. bisa ngelakuin itu karena lo pengen nunjukin bahwa nggak apa-apa lo mutusin gue atau gue diputusin whatever terserah deh, tapi lihat nih gue sekarang lebih oke lagi. Nyesel deh lo mutusin gue atau lo nyesel deh diputusin sama gue. Gitu lah Mars. Ada dua sudut pandang ya, jadi yang bisa bikin nyesel mantan sama yang mungkin tidak memberikan nyesel tapi lebih kepada self acceptance.
Ya. Oke, terima kasih udah nonton. Kalau misalnya lu suka kontennya, lu klik tombol like di bawah. Kalau misalnya lovers nggak suka, dislike aja nggak apa-apa ya Mbak ya. Nggak apa-apa. Atau terus subscribe kalau misalnya lu mau tahu. Kita akan update setiap minggu, setiap hari Jumat atau setiap hari Sabtu di hari Minggunya. Jangan lupa hidupin lonceng di bawah. Subscribe ke kita terus, nonton kita terus sampai habis. Yes. Oke lovers, gitu aja. Kalau nggak nanti nggak berhenti-berhenti, dia soalnya udah mau curhat. Ya, dari mukanya udah kelihatan nih breakup 101 ini Oh, ya. tidak. Enggak ya, enggak ya. Tenang. Oke. Sampai ketemu lagi lovers ya dengan saya The Love Psychologist dan rekan saya Upal. Dan rekan-rekan lainnya juga. Dah.